Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dalam renungan singkat bersama Jemaat Gereja Toraja, edisi Rabu 17 Juli 2024. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini dari 2 Samuel pasal 6 ayat 15 sampai dengan 23. 2 Samuel pasal 6 ayat 15 sampai dengan 23. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami naikkan pujian dan syukur kami atas berkat, pimpinan, pemeliharaan, dan tuntunan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Teristimewa kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam peristirahatan kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang segar. Mengawali aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, menuntun kami, agar supaya kami dapat mengerti dengan baik firman Tuhan, kehendak Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Bapa di surga, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 6 ayat 15 sampai dengan 23 demikian. Daud dan seluruh kaum Israel mengangkut tabut Tuhan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan masuk ke kota Daud, Mikal, putri Saul, melongok dari jendela dan melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia menghina Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di tengah-tengah kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah selesai mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, Daud memberkati bangsa itu dalam nama Tuhan semesta alam. Lalu kepada seluruh bangsa itu, seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing dibagikannya satu roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Kemudian seluruh bangsa itu kembali masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, Mikal binti Saul keluar menemui Daud dan berkata, "Betapa terhormatnya Raja orang Israel berperilaku hari ini, dengan menelanjangi dirinya di hadapan mata budak-budak perempuan, para abdinya, seperti seorang manusia hina yang menelanjangi diri sendiri." Tetapi kata Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang lebih memilih aku daripada ayahmu beserta segenap keluarganya, dan menunjuk aku menjadi pemimpin atas Israel umat Tuhan, di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan lebih daripada itu akan kurendahkan diriku sehingga aku menjadi rendah di matamu. Tetapi budak-budak perempuan yang kau sebutkan itu, biarlah oleh mereka aku dihormati." Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai ajalnya. Amin. Tema renungan kita pagi ini, merendah dalam Tuhan. Umpo pekadiongan kale lan puang matua.
umpo pengkadiongan kale lan puang matua. Seorang novelis asal Skotlandia, J.M. Barrie, pernah berujar bahwa hidup ini adalah pelajaran panjang akan sikap rendah hati. Ungkapan tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang masa kecilnya yang hidup dalam serba kekurangan. Jika demikian, apa hubungannya dengan teks bacaan kita? Saudara-saudara, sikap rendah hati sangat bergantung pada pengosongan diri atau kenosis. Bandingkan dengan Filipi 2 ayat 7. Pengosongan diri mengisyaratkan untuk tidak mengutamakan segala bentuk kelebihan yang ada pada dirinya, tetapi melihatnya sebagai pemberian yang dipercayakan oleh Tuhan. Demikian halnya dalam bacaan hari ini, kita mendapati bahwa jabatan dan takhta yang berada di tangan Daud sumbernya dari Tuhan semata. Ayat 21-22. Sehingga tarian dan luapan sukacita Daud merupakan caranya untuk merendahkan diri di hadapan hadirat Allah yang disimbolkan dengan tabut Tuhan. Hal kontras justru ditunjukkan oleh Mikal yang tidak senang melihat Daud merendahkan dirinya. Saudara-saudara, hidup ini adalah proses panjang untuk merendahkan diri. Kita diajak untuk senantiasa menghidupi hal tersebut. Kita harus menanamkan dalam batin kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari dan demi untuk Tuhan. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun yang membenarkan kita untuk tinggi hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pola hidup yang merendahkan diri akan mendapat kepenuhannya dalam karya Yesus Kristus. Ia adalah juru selamat yang merupakan kegenapan hukum Taurat. Bandingkan Roma 10 ayat 4. Hal ini hendaknya selalu membaharui batin kita bahwa Allah telah merendahkan dirinya dalam Kristus, dan oleh Roh Kudus kita diyakinkan dan dimampukan untuk mengikuti teladan Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah Bapa di surga, seraya mengucap syukur terima kasih atas waktu singkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan sebagai bekal kami untuk menjalani kehidupan hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti dan memahami dengan baik kehendak Tuhan yang disampaikan melalui firman-Mu pagi ini. Bapa di surga, kiranya kami terus dituntun untuk selalu menyadari bahwa sesungguhnya hidup ini dan segala yang ada padanya adalah daripada Tuhan, dan karena itu kami harus senantiasa bergantung dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya di Jemaat Gereja Toraja Bogor. Tuhan kiranya melawati jemaat-Mu, dan jika Tuhan mendapati saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dan memberkati segala upaya pengobatan dan perawatan yang dijalani. Dan saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup karena berbagai persoalan, baik ekonomi atau apapun, Tuhan topang mereka. Saudara-saudara kami yang
sedang mencari pekerjaan, mencari sekolah, dan mungkin sedang merintis berbagai usaha. Tuhan topang mereka dan bukakan jalan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam bangku studi, Tuhan berikan hikmat-Mu dan kecerdasan untuk dapat menjalani pendidikan dengan baik. Dan Tuhan terus memberkati mereka dalam tumbuh kembang mereka, sehingga mereka terus bertumbuh dalam rancangan kasih karunia Tuhan. Dan makin besar, makin mengenal Tuhan, dan makin cerdas. Kami doakan saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan yang cukup, sehingga mereka terus dikuatkan dalam iman dan pengharapan, sehingga dapat menjalani hidup ini dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa untuk para gembala jemaat Tuhan, pendeta, majelis, dan organisasi-organisasi intragerejawi. Tuhan berkati dan Tuhan teguhkan dalam pelayanan yang diberikan kepada mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami, para aparat dari pusat sampai di pelosok, agar mereka semua dapat memerintah dan melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan, sehingga kebenaran dan keadilan terus ditegakkan di negeri ini. Bapa di surga, seluruh aktivitas kami hari ini, keberadaan kami hari ini dimanapun kami pergi dan berada, kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua.